Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingganya hari ini kita masih bisa hadir pada pertemuan pagi ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah curahan rahmat terhadap beliau akan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Baik adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya harapkan ketika saya tanya kabarnya, adik-adik menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Ibu. Oke, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Kelancaran aktivitas kita pada pertemuan hari ini, sebaiknya kita awali dulu dengan doa dan juga tadarus. Jadi saya harapkan kita berdoa bersama, setelah itu dilanjutkan dengan tadarus yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yakni Alimin Yunus. Disilakan Alimin. Baik Bu, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya, lanjutkan dengan surah Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu wa ma kasab. Saya naran jata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ketua kelas. Semoga doa yang kita munajatkan tadi diterima oleh Allah dan kita diberikan pemahaman terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Adik-adik sekalian, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, jika sudah siap untuk belajar, saya harapkan tidak ada sampah yang berada di sekitar adik-adik, dan saya minta untuk menyimpan buku pelajaran yang lain yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran kita sekarang. Sudah bersih? Sudah, Bu. Ibu. Oke, alhamdulillah. Karena bersih itu adalah sebagian dari Iman, Bu. Oke, adik-adik sekalian, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk bersemangat dengan ketika saya bilang SMK, adik-adik jawabnya bisa. SMK bisa. SMK hebat. Bisa. Vokasi. Saya bilang vokasi, kalian bilang kuat menguatkan Indonesia. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke, saya mulai ya. Coba tes pertama. SMK Bisa. SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Indonesia.
Harus semangat ya, meskipun sudah siang seperti ini, kita harus tetap semangat supaya apa yang akan kita terima itu bisa kita pahami. Baik, Bu. Ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin adik-adik sekalian? Ada Bu, Oke, silakan. berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang masih ingat apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada, Bu. Ayo, siapa yang masih ingat? Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik, Bu, seperti menyegerakan sholat. Ya, baik, terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, berlomba-lomba dalam kebaikan itu perlu usaha dari kita ya. Ya, Ibu. Pada hari ini, adik-adik sekalian, kita akan mempelajari tentang adab bermasyarakat. Adab bermasyarakat ini merupakan perilaku yang harus kita tanamkan dan harus ada pada diri kita. Nah, kita harus berusaha untuk berperilaku yang baik, yakni adab ya. Ya Bu, Ya, Bu. Ya, Bu. Ini tentang adab bermasyarakat. Adik-adik sekalian sudah muncul di layar slide saya? Sudah, ya, Ibu, ya. sudah. Ada Bu, ada. Ya, Jadi materi kita hari ini tentang adab bermasyarakat dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada yang bisa membacakannya? Saya, Iya. Ibu. Oke, silakan. Siapa Ibu, saya atau Oke, Fenty? silakan Iyun. Terima kasih, Bu. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik menjelaskan pengertian adab bermasyarakat dengan benar, Bu. Ya. Kedua, Peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis adab sesuai dengan ajaran Islam secara jelas. oke, Fenty yang ketiga. Menguraikan manfaat adab bermasyarakat dengan benar, Ya. menunjukkan perilaku adab bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, kemudian dapat menjelaskan pengertian adab bermasyarakat dengan baik, lalu peserta didik sudah dapat kayaknya Ibu. Oke, ada yang bisa melanjutkan? Oke, oke. Saya. Silakan Jenab. Oh, Yang Jenab. keberapa ini, Ibu? Yang keempat. Yang kelima. Yang Yang keempat. keempat ya. Peserta didik menunjukkan perilaku adab bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Peserta didik menjelaskan pengertian adab bermasyarakat dengan benar. Peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis adab sesuai dengan ajaran Islam secara jelas. Peserta didik menguraikan manfaat adab bermasyarakat dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik menunjukkan perilaku adab bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, Bu. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai dan pada intinya pada tujuan pembelajaran yang terakhir itu adalah kita atau peserta didik bisa menunjukkan perilaku adab bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, baik adik-adik sekalian. Ada yang tahu apa itu adab? Halo. Ya, Bu. Hai. Ada yang tahu apa itu adab, adik-adik? Adab itu kebiasaan di satu tempat, Bu. Kebiasaan atau aturan-aturan yang ada di satu tempat. Oke, terima kasih Jepri. Ada yang bisa menambahkan? ini Bu, norma atau aturan yang harus kita laksanakan, kita patuhi. Ya, baik. Terima kasih ya, Fenty. Adab itu merupakan norma atau aturan yang harus kita patuhi. Baik, terima kasih untuk memperdalam lagi pengetahuan kita tentang adab. Maka saya akan memutarkan video. Saya harapkan adik-adik sekalian mendengarkan dengan cermat penjelasan yang ada di video berikut ini. Ya, tolong serius, tidak ada yang bermain.
Karena nanti sebentar saya akan bagikan tugas kelompok kepada kalian semua, oke? Ya, Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang adab dalam bermasyarakat. Adab dalam bermasyarakat merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi umat muslim. Adab bukan sekedar aturan atau norma, melainkan adab adalah cerminan akhlak dan atau perilaku yang luhur. Adab merupakan kunci keharmonisan dalam berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dalam menjalani kehidupan, adab menjadi panutan bagi kita dalam bertindak, bertutur kata, dan bersikap. Melalui adab, kita dapat membangun hubungan yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Adab dalam bahasa Arab dapat memiliki makna yang luas, yang berarti sopan santun, etika, tata krama, aturan maupun kebiasaan. Dalam konteks Islam, adab lebih dari sekedar aturan atau tata krama. Adab merupakan sebuah sistem nilai yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan alam semesta. Adab merupakan cerminan iman dan ketakwaan seseorang, mencerminkan kualitas batiniah yang terpancar dalam perilaku sehari-hari. Jenis-jenis adab. Dalam Islam terdapat 4 jenis adab. Yang pertama adalah adab terhadap sesama manusia, kedua adab terhadap orang tua, ketiga adab terhadap guru, dan yang keempat adalah adab dalam bernegara. Hikmah adab bermasyarakat. Yang pertama yakni menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah menciptakan lingkungan yang aman, tentram, sejahtera, menghindari konflik dan perselisihan, serta kejahatan. Yang kedua adalah persaudaraan. Dengan memiliki adab terhadap masyarakat, tentunya dapat mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Yang ketiga adalah kemajuan. Dengan adab bermasyarakat yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat mendorong kemajuan dan perkembangan masyarakat, serta menghindari kemunduran, kehancuran, dan kerusakan. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, cukup jelas ya apa yang sudah disampaikan dan kalian lihat di video tadi tentang penjelasan terkait adab bermasyarakat. Nah, dari video tersebut, kira ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Bu. Oke, silakan Fahria. Ya, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu, terima kasih. Mengapa kita perlu menerapkan adab, Bu? Ya, baik. Mengapa kita perlu menerapkan perilaku adab ya? Ada yang bisa menjawab? Adik-adik sekalian, ada yang bisa menjawab? Mengapa kita perlu menerapkan adab? Apakah adab ini penting adik-adik? Ya, sangat penting, Bu. Nah, kenapa kita harus menerapkan perilaku adab? Silakan. Iyun, silakan Iyun. Karena jika seseorang itu, Bu, kalau tidak memiliki adab, berarti perilakunya itu tidak baik, sehingga dia dalam kehidupan sosial itu akan dijauhi, karena adabnya itu buruk. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan Penti. Ya, adab. Jadi kita harus menerapkan adab karena adab itu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia
yang kelak akan menuntut manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menempatkan diri pada tempat maupun waktu yang tertentu gitu, Bu. Bagus, tepat sekali ya. Jadi adab itu adik-adik perlu kita terapkan pada diri kita dan kita harus berusaha untuk mempelajari atau menanamkan bahwa kita itu harus berperilaku adab yang baik terhadap orang lain ya. Ya, Ibu. Nah, adik-adik sekalian, Baik, biasanya Bu. biasanya di lingkungan kita itu kita banyak melihat ya, ada kalanya ada anak yang misalkan tidak hormat kepada orang tua dalam artian bahwa anak tersebut misalkan tidak mendengarkan orang tuanya. Atau dari adik-adik ada yang bisa memberikan contoh terhadap kasus yang seseorang tidak menghormati orang lain atau tidak memiliki adab yang baik terhadap orang lain. Ada di lingkungan adik-adik ada tidak? Ada, Bu, biasanya contohnya, Bu, ketika Oke, Fenty, ada contohnya apa? saya, Bu, Ya, silakan Fenty, contohnya apa? contoh di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada para orang tua yang sedang berbicara, banyak sekarang anak-anak atau teman-teman saya yang lalu lalang begitu saja, Bu, tidak menghormati, tidak mempunyai adab, bahwa ada orang tua yang sedang berbicara. Ya, berarti belum bisa menerapkan adab ya. Ada lagi contoh yang lain? Terima kasih ya, Fenty. Ada lagi yang bisa memberikan contoh masalah atau kasus yang lain terkait tidak adanya adab pada diri seseorang? Saya, Bu, Oke, silakan Nopian. sering membantah tanpa alasan, Bu, atau berbicara dengan nada tidak sopan kepada guru. Ya, baik. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi kalian sebagai peserta didik harus menerapkan perilaku adab ini. Nah, adik-adik sekalian, begitu banyaknya masalah terkait adab ini sehingganya menjadi salah satu materi kita pada hari ini. Bahwa kita harus menanamkan adab yang baik. Baik itu kepada orang tua, kepada guru, dan juga masyarakat ya. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, dengan begitu banyaknya masalah, saya ingin kita adik-adik sekalian bersama-sama hari ini untuk memecahkan masalah bagaimana seharusnya misalkan perilaku anak terhadap orang tua bagaimana seharusnya, sebagai peserta didik bagaimana seharusnya perilaku kita, sebagai warga masyarakat bagaimana seharusnya kita berperilaku. Ya, Ya, jadi adik-adik sekalian, eh, saya akan bagi kelompok ya. Jadi eh, kita akan memecahkan masalah terkait tidak adanya adab di lingkungan masyarakat, orang tua. Jadi saya akan bagi 4 kelompok dan saya minta untuk masing-masing kelompok mencarikan solusi terhadap masalah. Ya, jadi kelompok 1 itu Nopian, Iyun, Noventi, Alimin. Kemudian kelompok 2 Jepri, Rahmat, Pandi, Faria. Kemudian kelompok 3 ada Jenab, Sarlin, dan Nirman. Kelompok 4 Penti, Novalinda, Abdul Latif, dan Owin. Oke, baik. Saya akan share screen ya untuk tugasnya. Jadi sudah jelas ya pembagian kelompoknya? Ada yang masih belum tahu? jelas, Bu. Jelas. Jadi di sini ada lembar kerja. Jadi silakan kalian amati gambar ini. Nah, kira-kira dari penglihatan adik-adik ini tentang apa? Dari gambar ini. Gambar apa ini? Sudah terlihat di layarnya adik-adik? Ya, Ibu. Ya, Bu. Lihat, Bu, Gambar tentang apa ini? itu gambar yang pertama seperti siswa yang tidak mau mendengar arahan guru ya, Bu. Oke, bagus sekali Fenty. Gambar kedua itu ada anak
yang dinasehati oleh orang tua, tetapi mimik wajah dari anak ini seperti malas mendengar nasihat orang tua, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, terima kasih Penti. Terima Jadi kasih, adik-adik Bu. sekalian, saya minta untuk adik-adik mencarikan solusi bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang tua. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, jadi adik-adik silakan memilih satu masalah berdasarkan gambar di atas. Kemudian yang kedua, kemukakan apa yang kamu dapatkan dari melihat gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, solusi apa yang dapat kamu berikan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang keempat, manfaat apa yang kamu dapatkan berdasarkan penyelesaian masalah. Dan yang kelima, bagaimana seharusnya kita berperilaku sesuai dengan adab Islam. Oke ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, jadi silahkan mengatur tempat duduk sesuai dengan pembagian kelompok yang saya sudah bagikan tadi. Oke, silahkan. Saya berikan waktu 3 menit untuk bergabung di kelompoknya masing-masing ya. Ya, Ibu. Jadi untuk kerja kelompok ini saya berikan waktu 10 menit untuk adik-adik mengerjakan lembar kerja yang sudah saya bagikan. Ada yang tidak dipahami dengan tugasnya adik-adik? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Jepri, bagaimana? Ada kendala? Paham, Bu. Cuma ini Alimin tidak mau bekerja, Bu. Oke, Alimin, minta tolong serius ya. Kerjasama di antara kelompok itu membangun rasa solidaritas adik-adik sekalian. Jadi jangan biarkan hanya ketua kelompok saja yang bekerja, harus ada kerjasama. 2 menit lagi, waktunya selesai. Silahkan. Lebih cepat, lebih baik. Kelompok 1 sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Kelompok 4 sudah, Bu. Oke. Jadi kita akan presentasi kelompok. Yang pertama presentasi ini adalah kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Siap, Ibu. Siap. Kita sudah selesai untuk pengerjaan. Jadi sekarang kita langsung presentasi. Presentasi yang pertama itu adalah kelompok 1, yakni kelompoknya Iyun. Baik, Bu. Oke, silakan Iyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, dari gambar tersebut, yakni sikap peserta didik yang tidak sopan saat guru berada di depan kelas pada proses pembelajaran. Peserta didik tidak memiliki adab, yakni berbicara kasar, tidak mendengarkan saat guru berbicara, atau bersikap tidak sopan dapat mengganggu proses pembelajaran. Solusi yang dapat diberikan jika ada teman yang berbicara kasar atau tidak mendengarkan saat guru berbicara, maka kita harus mengingatkan mereka dengan cara yang baik untuk bersikap lebih sopan. Kadang-kadang mereka mungkin tidak menyadari dampak perilaku mereka. Dengan berbicara secara pribadi dan sopan, kita dapat membantu mereka memahami pentingnya menjaga adab dalam kelas. Manfaat yang didapatkan dari menerapkan adab terhadap guru, yakni guru akan merasa lebih dihargai dan didukung oleh peserta didik yang bersikap sopan dan menunjukkan adab yang baik. Hal ini dapat memperkuat hubungan positif antara guru dan murid. Demikian hasil yang bisa kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Jika ada pertanyaan, disilakan pertanyaan kepada kelompok 1 ya yang sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan teman-teman
Adik-adik. Oke, silakan Fenty. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Kami ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara mengaplikasikan perilaku adab terhadap guru? Terima kasih. Oke. Silakan kelompok 1. Bisa langsung dijawab. Bagaimana cara mengaplikasikan perilaku? Bisa, Bu. Ya, silakan. Jadi, yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan nada bicara yang lembut saat berbicara dengan guru. Kemudian yang kedua, hindari memotong pembicaraan guru dan berikan perhatian penuh saat guru berbicara. Dan yang ketiga, angkat tangan jika ingin bertanya atau memberikan pendapat. Dan tunggu sampai guru memberi kesempatan untuk berbicara. Jadi seperti itu cara mengaplikasikan perilaku adab terhadap guru, Bu. Oke, kita harus hormat ya terhadap guru ya. Terima kasih Yun atas jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Ada, Dari Bu. kelompok lain? Atau ada pertanyaan? Silahkan. Ada tambahan, Bu. Oke, silakan Nopian. Selain yang dikatakan Iyun, ada juga patuhi aturan kelas dan instruksi yang diberikan oleh guru. Ini termasuk datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan mengikuti pedoman pembelajaran. Terus, hormati jadwal belajar dan batas waktu yang ditetapkan oleh guru untuk tugas atau ujian. Itu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman yang sudah menjawab. Ya, terima kasih. Jadi kita harus berperilaku hormat terhadap guru ya. Jika ada guru yang sedang berbicara di dalam kelas, kita harus mendengar, Bu. Tidak boleh ketika ada guru yang menyampaikan materi atau pendapat di kelas atau dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, kita hanya bercerita dengan teman sebangku kita. Tidak bisa ya. Berarti kita tidak memiliki adab karena tidak apa? Tidak sopan. Kita harus menghargai guru ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, silakan kelompok 2 langsung dipresentasikan hasil analisis masalahnya, diskusinya. Silakan, Iman. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Dari gambar tersebut kita melihat bahwa seorang anak tidak mendengarkan dengan baik saat orang tuanya berbicara, bahkan terlihat cuek. Dari gambar tersebut kita melihat bahwa seorang anak tidak mendengarkan dengan baik saat orang tuanya berbicara, bahkan tidak terlihat cuek. Hal ini menggambarkan bahwa seorang anak tidak memiliki adab terhadap orang tua. Solusi yang dapat diberikan yaitu pendidikan tentang adab sejak dini. Nah, yang berikut adalah penerapan adab kepada orang tua dalam pandangan Islam. Yang pertama, menghormati dan memuliakan orang tua. Anak-anak diperintahkan untuk selalu menghormati dan memuliakan orang tua mereka, tidak hanya dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan. Yang kedua, menaati perintah orang tua. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok lain. Saya Bu dari kelompok 3. Oke, silakan Jenab. Tolong yang lain diperhatikan ya, supaya ketika ada pertanyaan, teman-teman bisa menjawab dan juga bisa membantu teman yang sementara presentasi ya. Jangan hanya diam saja. Oke, silakan Jenab.
Genap yang tadi ya? Iya, Ibu. Oke, silakan pertanyaan untuk dua. Pertanyaan saya, manfaat yang kita dapatkan dari sikap adab terhadap orang tua itu apa, Ibu? Oke, silakan. Oke, Yang baik. bisa menjawab, oke, silakan Nirman, kelompok 2. Dari saya yang menjawab Ibu dari Sarlin, kelompok lain, Kemudian ya, yaitu tentang manfaat yang kita dapatkan dari sikap adab terhadap orang tua, yaitu dengan menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik, hubungan antara anak dan orang tua menjadi lebih baik dan harmonis. Hubungan yang kuat ini dapat menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan pengertian. oke, baik, Terima kasih. silakan. Terima kasih Nirman, silakan Sarlin, ada tambahan jawaban? Silakan. Cukup Bu, sudah dibantu jawab oleh Ketua. Oke, ada yang bisa Saya Bu, saya. Ya, Maria dulu ya. Iya Bu. Oke, silakan Baik. Maria. Saya akan menambahkan jawabannya, Bu. Bersikap adab terhadap orang tua membantu menumbuhkan rasa syukur atas segala yang telah mereka lakukan dan berikan. Menghargai pengorbanan dan usaha orang tua dalam membesarkan dan mendidik kita, menanamkan rasa hormat yang mendalam. Terima kasih, Bu. Terima Itu kasih jawaban dari Maria. Berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah menjawab. Adik-adik sekalian, sebagai anak, kita harus memiliki perilaku hormat terhadap orang tua. Karena orang tua ini adalah orang tua yang sudah melahirkan kita ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Halo? Menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik. Oke, apa lagi? Bersikap adab terhadap orang tua membantu menumbuhkan rasa syukur atas segala yang telah mereka lakukan dan berikan kepada kita. Terima kasih. Menghargai pengorbanan orang tua. Ya, bagus. Terima kasih, Owin. Jadi, ketika kita berperilaku baik dan memiliki adab terhadap orang tua, tentunya orang tua itu akan bahagia. Kita tidak perlu membahagiakannya dengan harta yang kita miliki ya, tapi dengan berperilaku adab terhadap orang tua itu sudah bahagia sekali ya. Ya, Bu. Jadi adik-adik sekalian, dari pemaparan kelompok tadi, baik dari itu kelompok 1 sampai 4, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini? saya, Bu. Oke, silakan Adik Faria. Ya, baik, Bu. Jadi, kesimpulannya mengenai adab dalam bermasyarakat adalah bahwa adab atau etika memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan produktif antar individu dalam suatu komunitas. Pentingnya adab dalam bermasyarakat, yang pertama, menciptakan lingkungan yang harmonis. Adab membantu menciptakan suasana yang tenang dan damai dengan mengatur cara individu berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan empati. Mempraktikkan adab menunjukkan bahwa kita menghormati orang lain dan memahami perasaan serta kebutuhan mereka. Yang ketiga, Bu, mencegah konflik. Dengan mematuhi norma-norma adab, kita dapat menghindari perilaku yang menyinggung atau menyakiti orang lain, yang pada gilirannya membantu mencegah perselisihan dan konflik dalam bermasyarakat. Terima kasih Adik Fahria. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, tetap semangat ya. Jadi sekalian, adab bermasyarakat ini merupakan tindakan yang mencakup tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi kita harus berperilaku adab ya. Ketika kita menerapkan perilaku adab ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tentunya orang lain juga akan menghargai kita, menghormati kita ya. Tapi kalau kita tidak menerapkan adab, kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita tidak menerapkan adab, adik-adik?
Kalau Bisa tidak terjadi berada, perselisihan, konflik. Nah, akan terjadi perselisihan. Apalagi? Ada yang lain? Oke. Saling tidak menghargai. Oke. Menimbulkan ketersinggungan terhadap orang lain. Oke, jadi sangat penting ya kita memiliki adab bermasyarakat. Oke, sudah dipahami materi semua tadi ya yang sudah dipresentasikan? Alhamdulillah sudah, sudah Bu. dipahami. Halo. Ya, Oke, jika sudah dipahami, saya akan membagikan soal evaluasi kepada kalian melalui barcode yang akan saya tampilkan pada layar saya. Oke. Dulu ya. Oke, sudah tampil adik-adik sekalian. Silakan adik-adik ambil HP-nya, di-scan barcode ini. Di situ ada link evaluasi untuk materi kita hari ini. Silakan ya. Ibu. Oke, yang sudah bisa mengakses ditunjukkan ke saya supaya saya bisa tahu itu link bisa terbuka atau tidak. Ibu tidak ada data saya. bisa Ibu. Ya, Mbak Tetring dulu, Nak. Oke, teman-teman, sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Ya sudah Ibu. 100. Masya Allah. Berarti sudah dipahami ya. Masya Allah, terima kasih. Sudah ya? Sudah semua? Alhamdulillah. Sudah. Semua mengerjakan evaluasi semakin lingkup materi hari ini. Jadi adik-adik sekalian, perilaku adab ini harus kita tanamkan pada diri kita agar menjadikan kita manusia yang dapat dihargai oleh orang lain. Adab sangat penting untuk kita pelajari ya. Ya, Bu. Kenapa? Ya, Adab sangat penting untuk kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jika sudah dipahami, tidak lagi pertanyaan ya, sudah dipahami semua ya? ya sudah Bu. Ya, Bu. Baik, jika sudah dipahami semua, maka pembelajaran kita saya akhiri dan insya Allah teman adik-adik sekalian untuk pekan depan kita akan melanjutkan dengan materi yang baru ya. Jadi, Ya Bu. sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta untuk perwakilan menutup doa untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Tadi sudah Alimin ya. Jepri bisa, Jepri? Bisa Bu, untuk Ibu semua bisa. Masya Allah. Oke, silakan Jepri. Gombal di Jepri ini. Baik teman-teman. Oke, jadi kita berdoa dulu ya. Silakan Jepri. Baik teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru menjadi ilmu yang berkah. Amin. Menambah ilmu kita dan bisa kita aplikasikan di masyarakat nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua yang sudah mempresentasikan materinya. Terima kasih atas semua partisipasinya. Semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Usahakan semuanya peserta didik itu semuanya adik-adik aktif. Jangan hanya ketua kelompok. Ya? Oke, adik-adik sekalian. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini.
dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.